Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita curahan nikmat, karunia dan taufiknya. Di kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali berkumpul mengadakan majelis ilmu di mana kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Azim bin Badawi Al-Misri hafizahullah taala. Kita akan melanjutkan Kitabul At'imah, kitab tentang makanan-makanan. Terakhir pembahasan kita sudah selesai dari makanan-makanan yang diharamkan berdasarkan dalil-dalil dari ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, kini kita beralih ke makanan-makanan yang diharamkan yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata beliau, ma yulhaqu bil maitati. Ma yulhaqu bil maitah. Apa yang hukumnya disamakan dengan bangkai. Apa saja yang hukumnya disamakan dengan bangkai, dipersamakan hukumnya dengan bangkai. Kata beliau dalam keterangannya, wa yulhaqu bil maitati fit tahrimi, dan dipersamakan dengan bangkai dalam pengharaman. Artinya diharamkan karena disamakan hukumnya dengan bangkai adalah ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun. Apa atau bagian tubuh yang dipotong dari binatang ternak yang dalam keadaan hidup, maka ini digolongkan dan dipersamakan dengan bangkai. Apa yang dipotong atau bagian tubuh dari binatang ternak yang dalam keadaan hidup, maka ini hukumnya disamakan dengan bangkai. Jadi jamaah sekalian, paham ya, maksudnya ada hewan ternak, ya, binatang ternak yang halal dagingnya, kemudian dalam keadaan atau dalam kondisi hidup ada bagian tubuh dari hewan itu dipotong. Dipotong ini bisa pertama
terpotong dengan sendirinya. Misalnya saja ada hewan mungkin jatuh, kemudian patah kakinya, putus kakinya atau terpotong kakinya. Nah, yang bagian yang terpotong ini dari hewan yang masih hidup ini itu haram dimakan dan dihukumi sebagai bangkai. Ya. Misalnya ada kambing misalnya, ya, di belakang mobil, kemudian mobil itu bergerak mundur, melindas kaki kambing itu. Kambingnya berusaha lari, tapi kakinya keburu kelindas ban mobil itu. Ini terpotong, terputus, tapi kambingnya masih hidup. Nah, hukum bagian tubuhnya yang terpotong ini haram dimakan, dipersamakan hukumnya dengan bangkai. Jadi ini dalam kondisi dia terpotong sendiri, atau memang ada yang memotongnya. Ini kondisi yang kedua, ada orang yang sengaja yang memotongnya, ya, seperti hadis yang nanti akan dibawakan sebagai dalil oleh al-muallif, hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an. Ada orang yang punya ternak sapi misalnya, pengen makan buntut, sop buntut, ya, nah, buntutnya dipotong, sapinya masih hidup, pengen makan sop buntutnya saja. Nah, ini haram, tidak boleh. Jadi maquti'a itu memiliki dua makna, baik dia terpotong sendiri, mungkin karena sebab jatuh atau yang tadi kita contohkan, atau memang ada orang yang sengaja memotongnya. Dan hewan itu masih dalam keadaan hidup, maka hukum keharamannya disamakan dengan bangkai. Li hadithi Abi Waqid Al-Laitsi, dalil pengharamannya adalah hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa maitah. Bagian tubuh yang terpotong dari binatang ternak yang masih hidup, maka hukumnya adalah bangkai. Bagian tubuh yang terpotong dari binatang ternak yang dalam kondisi hidup, maka dihukumi sebagai bangkai. Hadis derajatnya sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Nah, jamaah sekalian, azanillahu wa yakum, hadis ini ada sabab al-wurud atau kronologi Nabi menyabdakannya, diterangkan oleh Abu Waqid Al-Laitsi dalam hadisnya secara lengkap, tapi tidak dibawakan di sini oleh Syekh. Qadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, beliau mendapati orang-orang itu, artinya ini sudah kebiasaan mereka sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuna asnimatal ibil. Orang-orang Arab itu sangat menyukai punuk-punuk onta. Punuknya bagian atas lehernya, itu saja yang mereka potong. Kalau mereka senang, mereka ingin memasak bagian punuknya, bagian itunya saja mereka potong, dan mereka masak dan mereka makan. Wa yaqta'una aliyatil ghanam, itu kata Abu Waqid Al-Laitsi.
Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, Nabi mendapati kebiasaan orang-orang Arab, ini mereka dapatkan, mereka wariskan dari masa jahiliyah. Mereka memotong ekor-ekor kambing. Ya. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda seperti hadis ini. Nabi melarangnya. Beliau mengatakan, ma quti'a minal bahima wa hiya hayyatun fahuwa maitah. Apa yang bagian tubuh yang dipotong dari hewan ternak yang masih hidup, maka itu dihukumi seperti bangkai. Hukumnya adalah haram. Nah, itu kronologi atau juga sababul wurud, asal muasal dari sabda Nabi SAW ini. Tapi jamaah sekalian, ini berbeda dengan misalnya ketika kita berkurban. Kita kurban biasanya pada saat hewan itu sudah disembeli, kemudian dipindahkan, digeser ke bagian pengulitan. Ya, kadang itu biasa masih bergerak-gerak kakinya, ya, masih goyang-goyang kakinya. Nah, apakah itu sudah boleh dikuliti atau belum? Atau harus ditunggu betul-betul berhenti bergerak? Itu tidak apa-apa langsung dikuliti pada saat itu. Itu tidak sama dengan yang disebutkan di hadis ini. Ya, karena hewannya sudah disembeli, tidak hidup lagi. Dengan dialirkan darahnya di bagian penyembelihan dan sudah terputus tenggorokan, kerongkongan, dan 2 pembuluh darah, ya, vena dan arterinya, maka itu sudah dinyatakan sebagai hewan yang mati berdasarkan penyembelihan syariat. Maka ketika digeser ke bagian pengulitan, walaupun masih bergerak-gerak kakinya, itu tidak apa-apa kemudian dikuliti, karena itu hanyalah mungkin saraf-sarafnya, ya, yang tersisa. Ya, dari sarafnya saja yang tersisa itu, sehingga masih ada pergerakan di kakinya. Tapi itu tidak mengapa. Ya, karena tadi sudah melalui proses penyembelihan syariat, sudah dinyatakan mati secara syar'i, disembelih secara syar'i. Ya. Baik, selesai masalah ini. Inilah perkara yang pertama yang disebutkan dalam hadis, dipersamakan hukum keharamannya dengan bangkai adalah bagian tubuh hewan ternak yang dalam kondisi masih hidup tapi sudah dipotong. Saya juga pernah mendengar jamaah sekalian cerita di beberapa daerah tertentu pencurian, dalam kasus pencurian hewan ternak, kuda atau juga sapi. Naudzubillah, kadang pencuri itu hanya memotong kakinya saja, ya kan? Ya, mungkin juga jamaah pernah mendengarkan cerita itu. Hanya memotong kakinya kemudian dijual, ya. Nah, kalau diambil semuanya kan ya sulit, ya. Ya, sapi atau kuda ini mungkin akan mengeluarkan suara yang mengundang perhatian yang punya. Maka yang dipotong kadang cuma kakinya, ya. Dan hewan ini masih dalam keadaan hidup. Nah, ini jelas, selain itu adalah jelas pembuatan pencurian, juga menyiksa hewan, ya, dan hasilnya juga jelas diharamkan karena dikategorikan dengan bangkai. Dan kita sudah lewati pembahasan tentang jual beli bangkai, termasuk jual beli yang diharamkan. Nah, adapun kita yang misalnya kalau kita makan dan kita beli dari hewan hasil seperti itu dalam keadaan kita tidak tahu, ya tidak apa-apa. Kita tidak tahu itu ternyata adalah hewan yang dipotong dalam keadaan masih hidup. Allahul musta'an. Baik, kita lanjutkan. Perkara yang berikutnya, ma yustathna minal maitati waddam. Apa yang dikecualikan dari bangkai dan darah? Apa saja yang dikecualikan dari bangkai dan darah? Baik, sebelumnya di ayat sebelumnya
surat Al-Maidah ayat 3 dan beberapa ayat lainnya sudah kita pelajari bahwa termasuk yang diharamkan adalah bangkai dan darah. Tapi pemutlakan ini sudah ada penghususannya. Ya, ada penghususannya, ada takhsis, ada penghususannya, pengecualiannya. Seperti yang disebutkan di dalam hadis berikut ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, uhillat lana maitatani wa damani. Uhillat lana maitatani wa daman. Telah dihalalkan untuk kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Berarti hukum haramnya bangkai, haramnya darah, sebagaimana yang kita sudah bahas di tafsir surat Al-Maidah ayat 3 dan ayat-ayat lainnya, itu ada pengecualiannya, ada yang dihalalkan. Kata Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, uhillat lana maitatani wadaman. Telah dihalalkan untuk kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Ammal maitatani fal hautu wal jaradu. Adapun dua macam bangkai, maka atau adalah bangkai ikan dan belalang. Adapun dua macam bangkai yang hukumnya halal, pertama adalah bangkai ikan dan yang kedua adalah bangkai belalang. Wa ammad daman, adapun dua macam darah yang dihalalkan. Ya. Penghalalan darah juga yang sebelumnya disebutkan mutlak di surat Al-Maidah ayat 3, ditaqyid atau ditentukan di surat Al-An'am ayat 145, yaitu darah yang mengalir. Kemudian di sini dijelaskan, ternyata dari darah yang mengalir itu pun atau dari jenis darah yang diharamkan itu ada lagi yang dikecualikan dan hukumnya menjadi halal. Berarti tidak mutlak diharamkan. Wa ammad daman, adapun dua macam darah, fal kabidu waqtihal. Fal kabidu waqtihal. Pertama adalah hati, liver, yaitu organ bagian dalam hewan yang terletak di sebelah kanan perutnya. Dan waqtihal yaitu limpa. Limpa, ya, organ dalam hewan yang terletak di sebelah kiri perutnya. Nah, hadis sahih. Baik, sebelum kita jelaskan mana hadis ini, ya mas, selain hadis ini diperbincangkan statusnya oleh para ulama karena di sanadnya terdapat perawi yang bernama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dia ini seorang perawi yang tidak dapat diterima riwayatnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika mencantumkan hadis ini di dalam Bulughul Maram, hadis ini ada dalam Bulughul Maram, beliau mengatakan akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan ada kelemahan padanya. Itu tadi karena ada perawi Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Sehingga sebagian ulama melemahkan hadis ini. Ya. Melemahkan. Akan tetapi Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini selain diriwayatkan secara marfu' sampai kepada Nabi SAW,
Hadis ini juga diriwayatkan secara mauquf, yaitu dari perkataan Ibnu Umar. Kalau kita lihat di sini kan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disabdakan oleh Rasulullah, marfu'. Nah, ini yang dilemahkan oleh sebagian ulama. Ya, dan mereka mengatakan yang sahih hadis ini mauquf, hanya sampai pada perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya, juga Syekh Al-Bassam di dalam Tawdihul Ahkam syarah Bulughul Maram. Syarah Bulughul Maram. Tapi ahibati fillah, andai pun dikatakan hadis ini yang sahih adalah mauquf dari perkataan Ibnu Umar, tapi hadis ini insyaallah dari sisi status hukumnya itu marfu', sama disamakan dengan sabda Rasulullah. Karena kita lihat redaksinya berbunyi, Ibnu Umar mengatakan uhillat lana, telah dihalalkan untuk kita. Ya, ini tentu saja kalimat tidak mungkin ya muncul dari seorang sahabat. Ya, beranikah sahabat menghalalkan, mengharamkan sesuatu? Pasti mereka dapatkan ini dari Nabi SAW. Dan ini terkenal dalam ilmu hadis. Ada hadis yang secara lafaz itu ucapan sahabat, tapi secara hukum disamakan dengan sabda Nabi SAW. Jadi kalau para sahabat mengatakan telah dihalalkan untuk kita begini, diharamkan untuk kita perbuatan ini tentu saja yang menghalalkan, mengharamkan adalah Rasulullah. Sebagaimana kalau Rasulullah juga mengatakan telah dihalalkan bagi kami atau untukku seperti ini, diharamkan untukku seperti ini, berarti ini yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekalipun dipandang bahwasanya hadis ini lemah, marfu' dari Nabi SAW, tapi dan ini dinyatakan mauquf dari perkataan Ibnu Umar, namun dari sisi hukum dia sudah dihukumi sebagai hadis yang marfu'. Wallahu a'lam. Baik, penjelasannya. Rasulullah SAW bersabda, uhillat lana maitatani, telah dihalalkan untuk kita dua macam bangkai. Telah lewat penjelasannya tentang bangkai. Bangkai itu adalah segala hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan secara syar'i. Bisa mati dengan sendirinya, mungkin dia sakit, ya sakit lama-lama mati sendiri. Atau dia hidup kemudian dipotong, disembelih tapi tidak memenuhi standar syariat. Ya, entah dari pihak orang yang memotongnya tidak sah sebagai penyembelih, seperti penyembah berhala misalnya, orang musyrik, ya. Sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat tidak sah penyembelihannya, karena dianggap kafir. Nah, atau dia muslim atau dia ahlul kitab yang sebenarnya sah penyembelihannya, tapi cara menyembelihnya tidak syar'i, tidak membaca bismillah, alat potong yang digunakan tumpul, ya, dan lain sebagainya yang nanti akan kita ulas lebih lanjut dalam pembahasan tata cara penyembelihan syariat. Itulah yang dinamakan bangkai. Nah, dan di sini Nabi SAW mengecualikan ada dua macam bangkai dan dua macam darah yang dihalalkan. Pertama, ammal maitatan. Kita bahas yang pertama, yaitu dua macam bangkai yang halal. Falhutu wal jarad. Pertama adalah al-hut, yaitu bangkai ikan. Bangkai ikan ini halal. Jadi kalau seorang mendapati atau menemukan ikan misalnya mengambang di permukaan air, sungai atau laut, ya halal. Dia mau ambil, kemudian dia olah, dia masak, kemudian dia makan, halal. Ya tentu saja selama
matinya itu secara alami, ya. Artinya kalau kita tahu bahwasanya ikan ini mati karena limbah beracun misalnya, ya, sebagaimana sering ya terjadi di beberapa tempat, tiba-tiba ikan banyak yang mati, ya, ya kan, ada sungai yang mati. Setelah diselidiki ternyata sungai itu tercemar oleh limbah beracun. Nah, menyebabkan ikan ini mati. Ini tidak boleh, ini jadi haram. Haram bukan karena zatnya bangkai itu, tapi karena limbah beracunnya, karena berbahaya kalau dikonsumsi. Ya, demikian juga belalang nanti. Ya, belalang kalau mati secara alami, ya, halal. Tapi kalau kapan kita pastikan, kita tahu bahwasanya matinya ini karena disebabkan racun, ya, atau limbah sampah dan lain sebagainya, itu diharamkan. Bukan karena zatnya, nah zatnya sudah dihalalkan oleh syariat, tapi karena ya faktor beracunnya itu dan membahayakan kesehatan ketika dikonsumsi. Nah, falhut, ikan. Ya, ikan ini sudah kita lewati juga pembahasan tentang buruan laut, ya, binatang buruan laut pada surat Al-Maidah. Pada saat kita membahas salah satu yang diharamkan adalah binatang buruan darat ketika seorang dalam keadaan berihram haji atau umrah. Kita singgung bahwasanya di ayat Al-Maidah itu sebelumnya, ya, bagian depan dari ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Telah dihalalkan untuk kalian binatang buruan laut, ya, wa ta'amuhu, dan bangkainya, mata'an lakum, sebagai kesenangan buat kalian, walis-sayyarah, dan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan. Jadi sudah itu tadi. Kalau ada yang memilih pendapat bahwa hadis ini mutlak dhaif, ya, hadis Ibnu Umar, ya, ada yang melemahkan, ya, misalnya dia mengatakan baik yang marfu' maupun yang mauquf semuanya dhaif, lemah. Kita katakan, kita jawab, ya, baiklah, Anda melemahkan, tapi kandungan hadis ini sudah ada dalil lain yang menjelaskan tentang kehalalannya, ya kan? Ya, tentang bangkai itu tadi surat Al-Maidah ayat 96. Allah sudah menghalalkan binatang buruan laut dan bangkainya, ya. Kemudian juga terdapat beberapa hadis-hadis yang lain. Nabi SAW telah menghalalkan bangkai ikan. Seperti jamaah sekalian, hadis yang terkenal, hadis pertama yang dicantumkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Hadis pertama di Kitabut Thaharah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, kunna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'. Kami pernah berlayar, kami mengarungi lautan, namun kami hanya membawa sedikit persediaan air, perbekalan air. Fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau kami berwudu dengan air bersih yang kami bawa yang jumlahnya cuma sedikit itu, kami akan kehausan. Ya, artinya dipakai berwudu air bersih itu untuk minum, ya, sedikit. Sementara mereka ini sedang mengarungi lautan. Abu Hurairah bertanya, afana tawadda'u bima'il bahr, ya Rasulullah, apakah boleh bagi kami berwudu dengan air laut? Ya, ini ditanyakan oleh Abu Hurairah dan sahabat yang lain karena melihat kondisi air laut yang rasanya asin. Ya, kecuali yang kita sudah pernah singgung dalam khutbah bahwa kecuali di Samudra Atlantik ada lautan, ada bagian lautan yang ada air tawarnya, ya, di mana lautan itu terpisah antara yang tawar dan yang asin. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada barzakh, ada dinding yang memisahkan antara air tawar dengan air asin. Ini kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran Al-Qur'an, dan dibuktikan oleh sains.
Tapi umumnya laut di sini yang dimaksud. Melihat kondisi air laut yang asin, para sahabat bertanya, bolehkah ya Rasulullah kita berwudu dengan air laut? Makanya kita akan berkumur-kumur nanti. Ya, dan rasanya asin. Apa jawab Rasulullah? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Oh, air laut itu bersih, suci zatnya, dan boleh dipakai untuk bersuci. Bisa dipakai berwudu, bisa dipakai mandi, bisa mengangkat hadas kecil, bisa mengangkat hadas besar. Dan ditambahkan lagi oleh Rasulullah faedahnya. Padahal sahabat hanya bertanya hukum berwudu dengan air laut, Nabi mengatakan suci airnya, tidak apa-apa, silahkan. Ditambahkan lagi faedahnya oleh beliau, wal hillu maitatu, dan halal bangkainya. Karena besar kemungkinan para sahabat ini lama di lautan, mereka butuh makanan, ya mungkin mereka dapati bangkai ikan, ya mereka akan butuh bagaimana hukum memakannya. Maka walaupun tidak ditanyakan, Rasulullah menambahkan keterangannya, siapa tahu ini dibutuhkan oleh para sahabat saat mereka mengarungi lautan. Nabi mengatakan bangkainya juga halal. Ya, ini hadis riwayat 4 imam pengarang kitab Sunan, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad, Asy-Syafi'i. Hadis yang sangat agung jamaah sekalian. Ya, sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan hadis ini adalah setengah ilmu tentang bersuci. Sudah ada di hadis ini. Karena ini bukan masalah hukum bangkai laut saja, bangkai air saja, tapi ya semua jenis-jenis binatang laut, ya itu adalah halal. Demikian juga airnya, hukum airnya, ya permasalahan air. Makanya dibahas di kitab tentang tahara atau bersuci. Jadi yang masalahin semua hewan laut yang masih hidup itu adalah halal. Yang habitat aslinya adalah di air, ya laut atau sungai, ya atau kolam, itu adalah halal. Ya termasuk anjing laut, ya singa laut, itu kan cuma nama saja, ya nama saja, ya bulu babi. Nah, ya bulu babi yang ya salah satu yang kita khawatirkan pada saat berenang di laut, ya karena ada duri-durinya seperti landak yang ya sebagian teman-teman kita ya sempat tertusuk kakinya, ya terakhir Al-Ahnur Syam pada saat kita rekreasi di Baru. Nah, itu halal, ya tinggal dibuang saja yang bagian, memang ada bagian racunnya ya tapi ada bagian yang katanya enak, orang yang pernah mengkonsumsinya itu enak. Nah, karena hukum asalnya adalah semuanya hal itu cuma istilah penamaan saja. Bulu babi jangan didengarkan, wah ada kata babinya berarti haram, tidak. Selama dia adalah habitat aslinya adalah air, sudah dihalalkan oleh syariat berdasarkan surat Al-Maidah ayat 96 tadi, kemudian juga hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Nah, selain hadis ini tadi juga jamaah sekalian, dalil tentang halalnya bangkai ikan pernah juga dialami oleh para sahabat. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Pada saat itu para sahabat berperang, ya berperang dan memakan waktu sekitar setengah bulan, sehingga mereka sudah kehabisan bekal makanan. Jabir mengatakan saat itu kami merasakan kelaparan yang luar biasa, ju'an syadida, faji'na ju'an syadida, kami lapar dengan keadaan lapar sekali. Tiba-tiba subhanallah saat mereka berjalan di tepi lautan, fa'alqal bahru hutan 'azima, lautan itu melemparkan keluar ikan paus yang sangat besar. Ya, tapi sudah dalam keadaan mati, sudah jadi bangkai. Yuqalu lahul ambar. Orang-orang waktu itu menyebutnya al-ambar, ikan ambar. Ya, tapi dia jenis ikan paus yang sangat besar. Sampai waktu itu pimpinan pasukan ini adalah sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu an.
itu beliau mengambil salah satu bagian tulang rusuknya, ya, ditancapkan. Saking besarnya itu, sahabat bisa lewat di atas untanya, di bawah tulang itu. Subhanallah. Jadi ditancapkan, ya, Abu Ubaidah ingin mengukur seberapa besar, ya, tulang dari ikan paus ini, ditancapkan di dua arah yang berlawanan. Kemudian sahabat di atas untanya ini, ya, lewat di bawahnya, menunjukkan bahwa ikan itu besar sekali. Kemudian mereka memakannya, dan ikan itu sudah dalam keadaan mati, sudah bangkai. Tapi Rasulullah tidak ikut dalam peperangan itu. Sampai di Madinah, mereka menceritakan, melaporkan kejadian itu kepada Nabi SAW, ya, bahwa mereka memakannya. Apa kata Rasulullah SAW? Kulu ma akhrajahu Allahu lakum rizqa. Makanlah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk kalian. Wa at'imna minhu. Dan kalau masih ada sisanya, kata Rasulullah, berikan kami juga. Ya, dan ada beberapa sahabat yang pergi mengambil dan memberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil yang sangat jelas bahwa bangkai ikan itu adalah halal. Ini juga jawaban kalau misalnya ada pendapat yang mengatakan hadis ini dhaif. Kenapa kita agak panjang di sini? Itu tadi, kalau ada yang mengatakan, wah, saya mengikuti pendapat hadis Ibnu Umar ini dhaif, lemah, baik yang marfu maupun mauquf, tapi kita katakan sudah ada dalil-dalil yang lain yang mendukung bahwa bangkai ikan itu adalah halal. Nah, kemudian kita lanjut, wadaman, dan dua macam darah, yaitu hati dan limpa. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya tidak mutlak darah itu diharamkan, ya. Sudah ada ditentukan bahwa darah yang diharamkan darah yang mengalir. Adapun darah yang menempel baik di leher hewan setelah disembeli, karena susah sekali untuk dibersihkan, itu halal, maupun mungkin menempel di dalam dagingnya. Ya, seperti hati dan limpa. Ini dikategorikan sebagai darah yang sudah dihalalkan. Dan juga sudah kita sampaikan, para sahabat kadang memasak daging, ya, daging itu masih ada darahnya yang menempel. Mereka memasak makanan yang berkuah, saat dimasak darahnya itu naik ke permukaan kuahnya, kal khutut, seperti benang-benang, dan mereka tetap memakannya. Ya, memakan dagingnya dan juga meminum kuah dari masakan tersebut. Ini pertanda bahwasanya hal itu dihalalkan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa ammad daman, al-jarad belum kita jelaskan, ya. Jadi yang pertama, bangkai yang pertama ikan, kemudian al-jarad, belalang. Ya, tadi kita lewati belalang. Ya, belalang tahu ya, ya Mas sekalian. Ya. Al-jarad salah satu hewan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai perumpamaan, ya, bagaimana kondisi manusia nanti pada hari kiamat pada saat mereka bangkit dari kubur-kubur mereka. Allah jelaskan di dalam surat Al-Qamar, yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka seperti belalang yang beterbangan. Ya, seperti belalang yang beterbangan. Kan ini hewan ini jenis berkoloni dia, ya. Ya, ada grupnya, berkelompok, ya, terbang bersama-sama sehingga menyebar, ya, bertebaran saat mereka dikumpulkan pada hari kiamat nanti, di hari berbangkit. Al-jarad. Belalang jamaah sekalian telah dihalalkan, baik memang kita tangkap kemudian kita matikan, ya, atau dia mati secara alami kemudian jadi bangkai. Ya, kecuali yang tadi kita sudah sebutkan, ya, jangan sampai kita
dapati dia matinya karena racun dan sebagainya, itu jelas diharamkan. Ya. Belalang jamaah sekalian salah satu makanan yang biasa dimakan Nabi SAW beserta para sahabat, terutama dalam kondisi peperangan. Seperti ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, kunna ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin aw sittan na'kulu ma'ahu al-jarad. Kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 peperangan atau 6 peperangan, kami makan belalang bersama beliau. Ya. Kami makan belalang bersama beliau. Ya. Belalang ini jamaah sekalian, menurut penelitian kandungan gizinya ya lumayan bagus. Ya, mengandung magnesium, zat besi, bagus untuk tulang. Ya, bagus juga untuk menurunkan kolesterol. Ya. Dan beberapa hal-hal manfaat lain dari tinjauan kesehatan. Ya. Jadi ya memang kalau 1-2 belalang mungkin tidak terasa ya, harus dikumpulkan banyak ya, kumpulkan banyak. Apalagi di musim belalang. Nah, musim belalang ya carilah belalang itu, kumpulkan, kemudian bersihkan ya. Ada kan kotorannya tetap ada ya. Dia harus dikeluarkan dulu di bagian punggungnya itu. Bagian punggungnya ditekuk begitu ya, kemudian ditarik, mirip-mirip seperti cumi, ada plastiknya itu kan ya, dari situ kotorannya, dari punggungnya dikeluarkan, ditarik ya. Nah, kemudian digoreng ya, digoreng itu katanya rasanya seperti udang ya, mirip udang. Bahkan di daerah Jawa Barat itu terkenal dengan sebutan udang darat. Ya, daerah Sunda ya terkenal dengan sebutan udang darat. Ya, karena kalau digoreng crispy, renyah begitu ya. Yang tadi warnanya hijau, ada yang coklat ya. Ya, tapi jangan yang panjang ya, karena ada yang panjang itu. Ya, apa namanya kalau yang panjang itu? Nah, itu jangan, itu ada parasitnya itu, ada kumannya. Nah, ini yang kecil, yang hijau ya. Kalau di Saudi rata-rata besar-besar semuanya. Ya, mungkin sesuai bau di sana ya. Ya, besar-besar belalangnya. Nah, jumbo, ukuran jumbo itu nanti digoreng ya sampai crispy, dia jadi merah seperti udang. Ya, dan rasanya juga seperti renyah seperti udang. Nah, kalau antum berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di daerah Gunung Kidul, wah itu terkenal sudah masyarakat di sana ya. Kuliner khas di sana adalah belalang. Banyak sekali warung-warung kuliner belalang goreng dan dijadikan cemilan bahkan oleh masyarakat di sana. Nah, ya. Nah, ini hukum bangkainya halal, artinya yang mati dalam keadaan secara alami halal, ataupun kita memang sengaja menangkapnya untuk memakannya, itu adalah halal. Nah, ya, inilah ahibati fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi ternyata dari penetapan hukum haramnya baik bangkai maupun darah, ternyata ada pengecualiannya. Ya, ternyata ada pengecualiannya yang dihalalkan dari jenis bangkai, yaitu ada 2 macam, bangkai ikan dan belalang, dan dari jenis darah yaitu ada 2 juga, hati dan limpa. Nah, alhamdulillah berarti malam ini kita mempelajari ada 2 makanan, jenis makanan yang diharamkan, yang dalilnya berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai di sini dulu ya Mas sekalian. Insyaallah kita lanjutkan ke makanan-makanan haram lainnya yang berdasarkan hadis-hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam, nanti akan disebutkan haramnya keledai jinak atau keledai piaraan. Ya, ini keledai al-humur al-ahliyah. Ini termasuk yang diharamkan. Keledai yang jinak, yang dijadikan tunggangan, ya, atau pengangkut barang, yang jinak lah, yang akrab dengan kehidupan manusia. Ini haram. Adapun keledai yang satunya lagi, karena ada dua juga keledai, ada pengecualiannya juga. Al-humur al-wahsyiyah atau kuda zebra. Zebra, ya, yang hitam putih itu halal. Ya, itu halal. Itu masuk kategori jenis keledai juga, ya, al-humur al-wahsyiyah, itu hukumnya halal, kuda zebra. Ya, dia adalah keledai liar. Nah, yang diharamkan nanti adalah keledai jinak. Ya. Jadi bisa dikatakan jamaah sekalian, hampir semua perkara-perkara dalam agama, ya, ketika dimutlakkan ada pengecualiannya, termasuk dalam perkara makanan dan minuman. Taib, naktafi bihadzal qadar. Sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.